Saudaraku dirahmati oleh Allah, kehidupan yang kita kejar bukan kehidupan dunia. Kehidupan yang kita kejar adalah kehidupan akhirat. Maka kalau kita mengejar kehidupan akhirat, tidak terlalu menangisi ketika kita tidak mempunyai harta, tidak terlalu bersedih ketika kita tidak pernah memegang sebuah jabatan di dunia, dan tidak pernah tertekan, stres, bahkan depresi ketika kita tidak pernah mendapatkan pujian dari manusia. Ketika Rasul memberikan pelajaran kepada sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, maukah kamu saya kasih tahu siapa sebenarnya orang-orang yang bangkrut atau orang yang merugi itu? Maka salah satu sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut atau orang yang senantiasa merugi adalah orang yang miskin, yang tidak pernah mempunyai harta benda, yang tidak punya dinar, dan tidak pernah punya intan, berlian, dan emas permata. Maka Rasulullah menjawab, bukan itu yang kumaksud. Maka ketahuilah sahabatku, bahwa sebenarnya orang yang bangkrut atau orang yang rugi adalah orang-orang ketika nanti fil yaumil qiyamah kita menghadap kepada Allah, menyodorkan segala amal ibadah kita sepanjang hidup. Amal ibadah sholat kita sodorkan kepada Allah, amal ibadah puasa kita sodorkan kepada Allah, amal ibadah baca Quran kita sodorkan kepada Allah, amal zakat, amal haji yang wajib maupun sunnah kita sodorkan kepada Allah. Ternyata satu pun tidak pernah terlihat oleh Allah. Dengan sebab apa Allah tidak pernah melihat ibadah yang kita lakukan? Ternyata seseorang selama melaksanakan sholat, sepanjang dia melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah, tapi masih rutin, terus continue menghibah, menzolimi orang lain, menuduh seseorang berzina, berselisih, cekcok, bermusuhan dengan saudaranya, itu termasuk golongan orang-orang yang bangkrut atau merugi. Jadi tanpa kita sadari, kalau kita sudah benar-benar ingin mendapatkan pahala puasa ini, diampuni seluruh dosa-dosa kita oleh Allah, yang mana kata Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama min dambi. Ketika seseorang melaksanakan puasa dalam penuh keimanan kepada Allah dengan ikhlas, maka seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Supaya tidak rugi sepanjang melaksanakan puasa, jangan pernah menghibah, berbuat zalim, aniaya, menuduh seseorang berbuat zina atau cekcok serta bermusuhan, karena itu akan menghapuskan seluruh amalan ibadah kita. Seseorang yang ketika kelihatan khusyuk di mata orang lain belum tentu khusyuk di mata Allah. Seseorang yang beribadah kepada Allah secara lahiriah, secara dohiriah, benar-benar menikmatin ibadah tersebut, tetapi ternyata tidak ada nilainya di mata Allah, maka mulai dari sekarang ayo kita jaga lisan kita, terutama di bulan puasa ini. Bahkan ibadah puasa kita yang kita rasakan haus dan lapar, sholat tahajud malam kita, ibadah tarawih kita yang jauh-jauh sudah kita persiapkan dengan berat, ternyata luntur, tidak ada untungnya, alias bangkrut atau rugi, karena dalam keadaan kita ibadah kepada Allah, tapi kita masih mencaci maki saudara kita, masih membenci saudara kita, masih mendolimi saudara kita, dan berbuat jahat kepada saudara kita. Itu yang dibenci oleh Allah. Maka jangan sampai kita menuduh saudara kita melakukan perbuatan tidak baik. Kalaupun saudara kita melakukan tidak baik kepada Allah, ingatkan dengan cara yang baik, berdoalah kepada Allah. Tanamkan jiwa kita, jiwa yang bersih, jiwa yang suci. Jangan pernah dikotori dengan perilaku atau akhlak yang baik, karena akan bisa menjadikan lunturnya, menjadikan hangusnya semua ibadah kita. Ternyata sia-sia karena kita sering menggosip atau membicarakan kekurangan orang lain.